Pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, dimanapun Bapak Ibu berada saat ini, kita mengucap syukur karena penyertaan dan pemeliharaan Tuhan yang senantiasa nyata atas setiap kita, sehingga saya percaya Bapak Ibu semua dalam keadaan yang baik. Terlebih dahulu sebelum kita masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan, mari bersama-sama kita satukan hati, kita mau berdoa terlebih dahulu kepada Tuhan Yesus. Bapa dalam kerajaan surga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk anugerah-Mu, kebaikan-Mu, cinta kasih-Mu buat kami, penyertaan pemeliharaan-Mu yang selalu sempurna buat kami. Itu yang kami percaya ya Tuhan Yesus, sehingga kami boleh ada saat ini dalam keadaan yang sehat, semua karena Tuhan yang pelihara kami semua. Terima kasih Bapa, berkati setiap kami dimanapun kami berada. Demikian juga berkati untuk ibadah pagi hari ini di dalam penyampaian firman Tuhan. Mari Tuhan Kau mengurapi hamba-Mu, pakai menjadi saluran kudus-Mu, apa yang menjadi pesan-Mu. Biarlah setiap kami sungguh-sungguh menangkap dengan tepat apa yang Tuhan mau terus kami kerjakan. Dan biarlah kami juga senantiasa memiliki roh yang selalu berkobar-kobar di dalam Engkau Tuhan, untuk terus melayani Engkau apapun kondisi keadaan yang sedang kami hadapi. Kami percaya Tuhan menyertai kami semua. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Mari Roh Kudus, ajar kami pagi hari ini, supaya kami dapat mengerti, menangkap dengan tepat apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan setiap kami semua, dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa, segala pujian, segala hormat, kuasa, kemuliaan kami kembalikan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nah, Bapak Ibu, pesan yang kita terima untuk minggu ini dikatakan adalah bernyala-nyala bagi Tuhan dan terangi kota. Bernyala-nyala bagi Tuhan dan terangi kota. Diambil dari Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-11. Bunyinya begini: janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Nah, kemarin kita sudah mendengar apa yang disampaikan oleh Bapak Gembala waktu hari Minggu. Kalimat janganlah hendaknya kerajinan kendor, ini ketika saya renungkan kembali, iya betul, ini adalah sebuah larangan yang merupakan suatu larangan, satu peringatan yang sangat tegas ya, buat siapa? Buat umat Tuhan, supaya kerajinan, ketekunan, kesungguhan kita sebagai orang percaya itu jangan menjadi kendor atau mundur. Kenapa dikatakan seperti itu? Bapak Gembala sudah jelaskan. Karena kalau kerajinan, ketekunan, kesungguhan orang percaya jadi kendor, maka ada bahaya besar ya yang akan dialami. Nah, ketika saya renungkan kata kerajinanmu, ya hendaklah kerajinanmu ini jangan sampai kendor ya. Saya berpikir pasti ini namanya kerajinan adalah sebuah aktivitas yang biasanya kan kalau orang lakukan akan terus berulang-ulang secara rutinitas. Nah, kalau hal yang dilakukan secara rutinitas itu makin lama makin kendor, jelas ini akan sangat berbahaya. Kalau orang yang sekolah, anaknya sekolah, biasanya kan mungkin orang tua selalu ajar anak, ayo nak belajar ya, supaya kamu mendapat nilai yang bagus. Nah, si anak mulai belajar. Lama-kelamaan apa yang dia pelajari itu semakin dia sukai. Ketika dia makin sukai, maka orang tua kan, wah ini anak semakin rajin, dia baca terus. Ya setiap mata pelajaran dia pelajari dan pada akhirnya nilai-nilainya juga begitu luar biasa. Jadi saya merenungkan, iya ternyata hal ini juga kalau kita kaitkan dengan nilai kerohanian, ini pun sangat-sangat penting ya. Makanya saya jadi memahami kenapa Rasul Paulus memberikan pesannya, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor ya. Berarti kan ada sesuatu yang harus kita terus lakukan ya, supaya dikatakan roh kita itu jangan sampai padam tentunya. Makanya dikatakan biarlah rohmu menyala-nyala, dan kita juga menjadi orang-orang yang terus melayani Tuhan. Nah, di hari Minggu kemarin ya berkaitan dengan pesan ini, kita kan sedang saat ini ya, di setiap kita benar-benar lagi mengalami situasi yang benar-benar sangat dibatasi. Gerak kita ya dan lain sebagainya. Kita nggak bisa pergi keluar dengan bebas. Kita harus tinggal di rumah.
Dan ketika wabah virus ini saat ini lagi melanda di berbagai negara, termasuk di negara kita juga, ya di kota kita juga, ya kita bisa melihat kondisi di tengah-tengah bangsa kita, di tengah-tengah kota kita, ya itu menjadi dingin, menjadi gelap, ya bahkan beberapa hari kemarin ada penutupan jalan dan lain sebagainya, ya begitu sepi jadinya. Nah, ini juga kaitannya dengan kondisi hari-hari ini. Tidak sedikit orang percaya yang justru semakin hari menjadi semakin cemas, semakin takut, ya ada di dalam ketakutan, ada di dalam kekhawatiran, sehingga semangat untuk melakukan sesuatu untuk Tuhan ini makin lama menjadi makin surut. Saya merasakan sekali kalau setiap pagi di tempat ini kita ada doa, pujian, penyembahan, ya sekarang menjadi tidak ada. Walaupun itu dilakukan di rumah, ya kita bisa lakukan di rumah, tapi tetap atmosfernya sedikit berbeda. Saya rasakan itu, ya saya sangat rindu bagaimana namanya pujian penyembahan ini harus terus ya dikobarkan, ya. Nah, kemarin Bapak Gembala juga sudah sampaikan apa yang membuat roh dari seseorang itu menjadi dingin. Ada 4 hal: kehilangan fokus, kehilangan prioritas, kehilangan gairah, kemudian kehilangan disiplin. Nah, penjelasannya itu semua ada. Nanti Bapak Ibu silakan buka kembali, lihat di YouTube atau di aplikasi RTMB dan mendengar penjelasan apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Gembala. Nah, pesan yang kita terima minggu ini, kita sama-sama diingatkan. Izinkan saya kembali membacakan apa yang tertulis di warta. Tuhan menyatakan bahwa tetap lakukan fungsi kita sebagai penerang bagi kota dan pemberi rasa hangat bagi sesama. Ya. Tetap lakukan fungsi kita sebagai penerang bagi kota dan pemberi rasa hangat bagi sesama. Ya makanya judul pesan Tuhannya kan udah jelas di sini dikatakan bernyala-nyala bagi Tuhan dan terangi kota. Ya. Nah, lalu dikatakan jangan tanggalkan atau gantungkan jubah status dan fungsi kita sebagai orang percaya. Tanda sedang beristirahat. Ya terlepas apakah kita itu sebagai seorang pelayan Tuhan di gereja ataukah sebagai jemaat biasa. Nah, kita semua mengalami hari-hari ya di mana aktivitas kita begitu terbatas. Namun kita sama-sama diingatkan supaya kita jangan sampai meliburkan ya, fungsi utama kita sebagai orang percaya. Nah, pagi hari ini Bapak Ibu, ketika saya dipercayakan untuk menyampaikan firman Tuhan, apa yang saya renungkan berkaitan dengan pesan Tuhan ini, hal-hal apa saja yang harus kita perhatikan supaya kita ini bernyala-nyala bagi Tuhan dan kita juga bisa berfungsi untuk menerangi kota. Ya, ada 2 hal yang pagi hari ini ingin saya bagikan. Yang pertama, menyadari pentingnya keterhubungan kita dengan Sang Sumber itu harus semakin erat. Ya, Bapak Gembala sudah jelaskan di bagian dalam dari apa yang sudah disampaikan. Ketika saya renungkan, ini menjadi pertanyaan buat kita semua. Ketika kita dibatasi dengan berbagai aktivitas, nah apakah keterhubungan kita dengan Tuhan itu semakin dekat, semakin hangat, semakin erat, semakin intim, ataukah justru menjadi semakin dingin, semakin kendor, semakin gak ada gairah, semakin kehilangan semangat, kehilangan prioritas, ya, kehilangan fokus. Ya. Nah, makanya kalau kita baca kembali, ya, ini kan Roma 12 ayat 11 ini dikatakan kan tadi di warta juga sudah dijelaskan, apabila kerajinan, ketekunan, kesungguhan orang percaya jadi kendor, itu akan ada bahaya besar yang akan dialami. Ya saya renungkan, ya tepat sekali, ya betul, itu sangat-sangat memberkati saya dan mengingatkan saya, menegur saya. Ya. Bapak Ibu tentu ingat salah satu kisah di dalam Perjanjian Lama, ya bagaimana Imam Eli diberi tanggung jawab untuk memelihara, menjaga keberadaan dari rumah Allah. Ya. Namun kita tahu kisahnya bagaimana Imam Eli mungkin dalam usia yang sudah masuk ke dalam masa pensiun, dia kemudian serahkan kepada anak-anaknya. Ya. Tetapi anak-anaknya ini melakukan apa yang jahat di mata Tuhan.
Sedangkan pada waktu itu janji Tuhan buat keluarga dari Imam Eli ini begitu luar biasa loh. Kita buka aja di dalam 1 Samuel pasal yang kedua, ayat yang ke-29. 1 Samuel pasal yang kedua ayat ke-29. Di sini dikatakan, mengapa engkau memandang dengan loba kepada korban sembelihanku dan korban sajianku yang telah kuperintahkan? Dan mengapa engkau menghormati anak-anakmu lebih daripadaku, sambil kamu menggemukkan dirimu dengan bagian yang terbaik dari setiap korban sajian umatku Israel? Ini bagaimana Tuhan berbicara, Tuhan menegur Imam Eli. Kenapa? Bahwa Imam Eli di dalam dia menjalankan rutinitasnya dan sebagainya, hari-harinya itu menjadi semakin kehilangan fokus. Hari-harinya menjadi semakin kehilangan prioritas. Dikatakan Imam Eli, mengapa engkau menghormati anak-anakmu lebih daripadaku? Itu sebuah pertanyaan yang dilemparkan oleh Tuhan. Wow, ini memang sangat menyedihkan ya kalau kita sadar bahwa iya, mungkin tanpa disadari mungkin hari-hari ini apa nih yang sudah membuat kita kehilangan fokus ya. Kita lebih menghormati siapa? Tetap kita harus punya satu prioritas, kita tetap menghormati Tuhan ya. Nah, karena apa? Karena di ayat ke-30 kan dijelaskan, sebab itu demikianlah firman Tuhan Allah Israel, sesungguhnya aku telah berjanji keluargamu dan kaummu akan hidup di hadapanku selamanya. Itu kan janji yang sangat luar biasa sekali. Janji untuk keluarga dari Imam Eli, janji pemeliharaan, janji untuk segala kecukupan, segala berkat buat keluarga Imam Eli. Tetapi di sini bagaimana Tuhan tekankan kembali. Tetapi sekarang demikianlah firman Tuhan, jauhlah hal itu daripadaku, sebab siapa yang menghormati aku akan kuhormati, tetapi siapa yang menghina aku akan dipandang rendah. Nah, ketika saya renungkan peristiwa ini bisa jadi rutinitas yang dilakukan oleh Imam Eli dari hari ke hari selama sekian tahun ya. Kalau itu menjadi kendor, itu jelas berbahaya. Dan memang yang terjadi adalah bahaya yang besar. Kalau Bapak Ibu baca selanjutnya, kisah selanjutnya, itu bagaimana tabut perjanjian Allah yang merupakan lambang kehadiran Allah. Karena pada saat itu bangsa Israel lagi menghadapi peperangan dengan bangsa Filistin ya. Dan apa yang terjadi pada saat usia Imam Eli juga sudah semakin terus bertambah, matanya udah mulai kabur. Kemudian firman Tuhan juga mulai jarang, penglihatan juga menjadi tidak sering ya. Dan lampu rumah Allah dikatakan hampir padam. Jadi rutinitas yang dilakukan ini udah nggak menjadi sesuatu yang memberikan semangat ya, nggak memberikan lagi gairah ya, cuma mungkin hanya kewajiban sajalah. Ini berbahaya sekali. Nah, makanya pada akhirnya bagaimana tabut yang pada waktu bangsa Filistin dengar, wah ada tabut yang dibawa, wah ini berarti kan Allahnya orang Israel ada di tengah-tengah kita. Tapi bagaimana pemimpin di bangsa Filistin mengatakan, jangan takut, kuatkan hatimu dan lain sebagainya. Dan waktu berperang dengan bangsa Israel, ternyata tabut ini direbut oleh bangsa Filistin. Nah, ini kan menjadi sebuah bahaya yang besar. Nah, begitu juga mungkin keberadaan kita hari-hari ini. Mari kita renungkan sama-sama. Bukankah ada firman Tuhan dikatakan jangan padamkan rohmu? Ini sebuah nasihat dari Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Jangan padamkan rohmu ya. Jadi kita sadari kalau kita itu harus punya satu keputusan ya. Keputusan yang harus kita ambil, betapa pentingnya kita punya keterhubungan yang semakin hari justru harus semakin intim dengan Tuhan, semakin erat dengan Tuhan, semakin bergantung kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya apa yang kita hadapi hari-hari ini tuh kita benar-benar bisa melangkah dengan tepat. Kita bisa melangkah dengan satu perlindungan Tuhan. Saya sangat percaya kalau kita sebagai orang-orang yang terus intim dengan Tuhan, perlindungan Tuhan itu akan selalu sempurna. Perlindungan Tuhan itu akan menjauhkan kita dari segala
virus apapun, penyakit sampar, bahkan pedang, kelaparan dan sebagainya. Karena itu janji Tuhan. Kalau janji Tuhan itu tidak terjadi dalam hidup kita, pertanyaannya bukan bagaimana kita menyalahkan Tuhan. Kok Tuhan nggak ada pemeliharaan? Kok Tuhan nggak ada perlindungan? Pertanyaannya justru harus kita lemparkan kepada diri kita sendiri. Apakah hubungan kita dengan Tuhan selama ini? Kita cek lagi. Ini menjadi sebuah refleksi. Ini menjadi satu peringatan juga buat saya pribadi, menjadi satu peringatan buat kita semua. Kenapa sampai Tuhan berikan pesan ini, bernyala-nyala bagi Tuhan dan terangi kota. Artinya kan ada tugas yang masih menanti di depan sana. Artinya tugas kita itu masih belum selesai, dan Tuhan pasti akan berikan perlindungan buat anak-anaknya. Jadi yang benar-benar menangkap apa yang menjadi kerinduan hati Tuhan. Nah, makanya ini yang pertama, Bapak Ibu, ya, sadari pentingnya untuk kita punya keterhubungan dengan Sang Sumber, yaitu Yesus Kristus itu sendiri. Hari lepas hari itu harus semakin intim, semakin erat, semakin hangat, semakin berkobar-kobar, ya. Itu yang pertama. Yang kedua yang saya dapatkan dari apa yang menjadi pesan Tuhan ini, yang kedua, menyadari pentingnya untuk punya keberanian mengambil peran sebagai prajurit Kristus. Bapak Ibu tentu ingat pesan Tuhan waktu pertengahan bulan Maret, ya, judulnya adalah jadilah prajurit yang bertempur di garis depan. Kalau kita lihat hari-hari ini, orang-orang yang sudah positif terjangkit virus Corona COVID-19, kalau tidak ada dokter, tidak ada suster, perawat yang mau berdiri di garis depan, siapa yang akan merawat mereka? Siapa yang akan mengobati mereka? Orang-orang yang berdiri di garis depan, ya, para perawat, suster dan lain sebagainya, itu adalah orang-orang yang rela, ya, untuk menempatkan dirinya ada di garis depan terlebih dahulu. Mungkin dengan virus yang udah benar-benar positif terjangkit kepada para pasien, mereka harus mengambil tempat di tengah-tengah, ya, para pasien tersebut, yang mungkin saja bisa, kalau tidak menjaga dirinya, melindungi dirinya dengan baik, itu bisa tertular. Dan juga banyak terjadi, ya, ada dokter yang meninggal, ada suster yang meninggal. Tapi jangan lupa Bapak Ibu, ada juga orang-orang yang belum tertular, cuma karena takut, ya. Karena takut akhirnya memutuskan dia bunuh diri dan lain sebagainya. Nah, Bapak Gembala sudah ingatkan waktu awal-awal di dalam khotbah ini, ingat hari-hari ini musimnya itu musim seperti apa. Keadaan yang terjadi hari-hari ini kita harus tangkap, kita harus punya kepekaan, kita harus ambil otoritas, ya. Makanya kita harus berdiri, kita harus punya peran kita sebagai prajurit Kristus. Kan sudah diingatkan, ya, tentang pesan ini waktu 2 minggu lalu. Ya, saya bacakan kembali supaya Bapak Ibu ingat kembali. Hari-hari ini, ya, jadi pertanyaannya buat kita semua nih, siapa sih prajurit Kristus itu? Prajurit Kristus itu adalah Bapak, Ibu, Saudara, dan juga saya, ya. Nah, lewat pesan Tuhan 2 minggu lalu, Tuhan ingatkan untuk tidak jadi takut, tidak menjadi takut. Bahkan Tuhan mau kita bersiap sedia, ya. Jadi saya katakan sekali, Tuhan mau kita bersiap sedia, tampil sebagai prajurit-prajuritnya yang siap bertempur di garis depan bagaikan prajurit-prajurit infanteri. Namanya prajurit nggak memusingkan apa yang sedang terjadi, entah itu di keluarganya, entah itu masalah keuangannya, entah itu hal-hal yang mungkin menjadi beban buat dia. Namanya prajurit, dia taat kepada komandannya. Ketika komandannya perintah, kamu harus berdiri di garis depan, dia akan maju, dia akan lakukan yang terbaik. Apalagi kan di sini sebagai prajurit-prajurit infanteri, prajurit-prajurit terbaik, prajurit-prajurit pilihan. Nah, ini yang Tuhan tekankan waktu 2 minggu lalu. Nah, hari-hari ini, ketika kita diingatkan tentang bagaimana kita juga harus punya peran untuk terangi kota. Peran apa yang sudah kita ambil? Apakah kita mau ambil tanggung jawab tersebut? Kalau kita nggak mau ambil tanggung jawab tersebut, ya maka kemarin sudah dijelaskan. Untungnya bahwa dari keadaan kondisi kegelapan,
hari-hari ini masih ada muncul terang-terang itu ya di berbagai wilayah. Tapi terang itu enggak mencukupi untuk menerangi seluruh kota. Nah makanya kita harus ambil tanggung jawab itu. Iya, saya harus ambil peran, saya harus ambil tanggung jawab sebagai prajurit Kristus. Apapun resiko yang harus saya hadapi ya, itu yang harus kita ingat. Kita nggak perlu takut. Nah makanya kan pada waktu itu kita bisa lihat kondisi dari para rasul. Mereka diancam ya dengan tekanan dan lain sebagainya. Mereka mungkin ditangkap, mereka dikejar. Untuk beribadah aja mereka menjadi sulit. Tapi apa yang mereka lakukan? Mereka berdoa kepada Tuhan, mereka berseru kepada Tuhan ya. Sehingga kita bisa lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang keempat ayat yang ke-29. Kisah Rasul pasal yang keempat ayat yang ke-29. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus hamba-Mu yang kudus. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Ini juga yang harus kita minta hari-hari ini. Ketika kita mungkin sulit untuk datang beribadah, ya udahlah ibadahnya di rumah aja. Sampai kapan? Kita nggak tahu. Tapi ayo, mari sama-sama kita ambil peran kita. Kita berdoa di rumah. Kita bangun mezbah. Kita terangi setiap kota. Bayangkan Bapak Ibu, kalau setiap orang-orang percaya yang ada di berbagai wilayah terus sama-sama membangun satu mezbah, terus berdoa, maka di situ sebetulnya lampu jadi terang kemuliaan Tuhan selagi memancar, dan itu cukup untuk menerangi wilayah sekitar. Dan kalau itu terus digabung, ya, wilayah utara, selatan, timur, barat, tengah, itu bersama-sama ada orang-orang yang berdoa. Artinya itu disitulah terang itu memancar. Nah ini yang harus kita ambil peran ini. Hari-hari ini kita terus diingatkan tentang Mazmur 91. Kalau buat saya satu hal lagi yang meneguhkan saya, Mazmur selain Mazmur 91, Mazmur 121 juga itu adalah menjadi kekuatan buat saya. Ya, izinkan saya membacakannya untuk Bapak Ibu. Mazmur pasal 121. Karena dia adalah penjaga Israel. Dialah sumber pertolongan kita. Mazmur pasal 121. Nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Ketika kita lagi mungkin ada dalam ketakutan dan lain sebagainya, ingat ada Tuhan. Pertolonganku dari mana? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Terus selanjutnya ayat yang keempat, sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Lanjut, Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Wow, itu jadi jaminan. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu, dan dari sekarang sampai selama-lamanya. Ya, ini kan luar biasa. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Jadi saya percaya akan janji Tuhan ini ketika Tuhan kasih ini. Nah makanya kan waktu kurang lebih 2 minggu lalu itu saya sampaikan tentang 1 Petrus 5 ayat ke-8 ke-9. Yang mana ketika saya lagi tidur, saya dengar sekali itu perkataannya begitu jelas. 1 Petrus 5 ayat 8-9. 1 Petrus 5 ayat 8-9. Artinya, oh iya ya, saya harus sadar, saya harus berjaga-jaga ya. Karena apa? Karena iblis lagi berjalan mencari orang-orang yang siap untuk ditelannya. Nah hari-hari ini banyak orang yang kalau orang percaya mungkin menjadi takut, menjadi khawatir, menjadi gentar dan lain sebagainya. Mari ingat kembali kepada Tuhan. Mari lakukan peran kita sebagai anak-anak Tuhan. Ambil tanggung jawab itu. Karena apa? Karena kan kalau Bapak Ibu kembali lihat di dalam 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat yang ke-9-nya, ayat ke-10-nya, 1 Petrus 5 ayat yang ke-10-nya, apa yang dikatakan?
Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Jadi ini yang menjadi jaminan buat saya. Iya, kenapa saya harus takut? Saya tidak perlu takut karena ada Tuhan. Nah, ini juga yang diambil peran ini waktu Daniel, ya. Daniel melihat kondisi bangsa yang sedang ada dalam pembuangan. Dia melihat ada satu hal yang bagaimana dia mengambil peran, mengambil tanggung jawab. Kita lihat aja di dalam Daniel pasal yang ke-9 dulu coba. Daniel pasal yang ke-9. Ya, kondisi yang memang sangat-sangat berat, ya. Jadi ketika dia dapat penglihatan, kemudian Daniel mengambil tanggung jawab sebagai bagaimana dia sebagai seorang yang harus berdoa kepada Tuhan, harus bangun hubungan yang intim sama Tuhan. Apa yang dia minta? Kalau Bapak Ibu baca nanti di rumah ya, silakan ya teruskan. Saya ambil inti-intinya aja. Bagaimana di ayat yang ketiga, lalu aku mengarahkan mukaku kepada Tuhan Allah untuk berdoa dan bermohon sambil berpuasa dan mengenakan kain kapung serta abu. Kalau dia nggak peduli dengan kondisi bangsanya, dia pikir ya udahlah, masa bodoh, mau ditindas, mau ngalami penderitaan itu karena kalian yang salah. Tapi enggak, di sini Daniel dia ambil tanggung jawab, dia ambil peran itu. Maka aku memohon kepada Tuhan Allahku dan mengaku dosaku, demikian Tuhan Allah yang maha besar dan dahsyat, yang memegang perjanjian dan kasih setia terhadap mereka yang mengasihi engkau serta berpegang pada perintahmu, dan seterusnya. Ya. Sampai bagaimana dari doa ini Daniel kemudian melihat lagi ada penglihatan dia waktu dia masuk ada di tepi sungai Tigris. Ya, bagaimana dia dapat lagi sesuatu. Ini sebuah hubungan yang terus terjalin, ya. Bagaimana dia mengambil peran untuk terus menerangi kondisi dari bangsa Israel supaya ayo ingat kembali kepada Tuhan, ya. Sampai bagaimana kemudian kita bisa melihat, ya, di Daniel pasal yang ke-11. Nanti Bapak Ibu terus baca ya kisah-kisah ini luar biasa sekali. Dikatakan begini, tetapi umat, ayat yang ke-32 bagian B-nya, tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Nah, ini yang harus kita ingat, akan bertindak, ya. Jadi kalau kita benar-benar punya satu hubungan yang intim dengan Tuhan, kita kenal Allah kita melihat bagaimana situasi yang hari-hari ini sedang terjadi, kita akan menjadi orang yang bertindak. Kita ambil peran itu untuk bagaimana kita menerangi kota. Lewat apa? Lewat doa-doa yang terus kita naikkan, ya. Doa yang bukan mungkin cuma ayo kita doa nanti ya jam 9 malam, tapi mungkin pada saat Bapak Ibu punya waktu senggang, ambil peran itu, ya. Secara pribadi terus berdoa, walaupun mungkin doa dengan pokok yang sama, ya. Tapi banyak hal yang kita bisa lakukan pujian penyembahan, ya. Apa yang bisa kita lakukan, ya. Karena ini kan luar biasa sekali kalau kita menjadi orang-orang yang mau melakukannya. Nah, sehingga Rasul Paulus juga dia ingatkan kepada jemaat di Tesalonika, sebagaimana kita juga hari-hari ini terus diingatkan oleh Tuhan, ayo terangi kota. Paulus dia tulis di dalam 1 Tesalonika 5 ayat ke-4 dan ke-6 sampai ke-6. Tetapi kamu saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar, ya. Artinya mari kita menjadi orang-orang yang terus punya mata rohani yang senantiasa tajam, terus terarah kepada Tuhan, ya. Menangkap dengan tepat apa yang hari-hari ini kondisi yang sedang terjadi, ya. Kita harus punya kepekaan itu. Kita ambil peran tersebut, ya. Karena apa? Karena kita sadar, ya, di ayat yang ke-8 ke-9,
Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar berbaju jirahkan iman dan kasih, berketopongkan pengharapan dan keselamatan, karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Ayat yang ke-11-nya, karena itu nasihatilah seorang akan yang lain, saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Ya. Nah ini yang kita ingatkan, apa yang kita kobarkan hari-hari ini, apa yang kita berikan buat orang-orang yang ada di sekeliling kita. Berita-berita hoax begitu banyak, tapi apakah berita-berita tersebut yang membuat orang menjadi takut terus kita sebar-sebarkan lagi? Cukup stop sampai di kita ambil otoritas, kita berdoa lewat apa yang terjadi. Kita percaya ada kuasa di dalam doa ketika kita perkatakan. Kita tumpang tangan mungkin lewat berita-berita tersebut. Harus kita lepaskan mungkin tentang kesembuhan, ya hal-hal yang tentang kesembuhan biarlah terjadi buat orang-orang yang hari-hari ini sedang terjangkit oleh virus, ya yang sudah positif. Biarlah mereka diselamatkan, mereka bisa berjumpa secara pribadi dengan Tuhan lewat caranya Tuhan yang dahsyat dan ajaib. Nah ini harus kita ambil peran ini. Bahkan mungkin banyak peran-peran yang bisa kita lakukan. Ya selama kita ada di rumah, kita terus ingatkan mereka. Ya, kita terus kuatkan mereka. Ya. Banyak orang yang hari-hari ini sedang alami ketakutan yang luar biasa. Ya. Nah karenanya mari Bapak Ibu, dua hal ini yang pagi hari ini bisa saya bagikan untuk Bapak Ibu semua. Yang pertama, menyadari pentingnya keterhubungan kita dengan Sang Sumber, yaitu Yesus Kristus, harus semakin erat, ya, semakin hangat. Yang kedua, menyadari pentingnya untuk punya keberanian mengambil peran sebagai prajurit Kristus. Mau nggak Bapak Ibu kita ambil peran sebagai prajurit Kristus, berdiri di garis depan, ambil tanggung jawab tersebut. Ya, karenanya yuk mari sama-sama, biarlah pagi hari ini apa yang saya sampaikan ini kembali bisa menambah kekuatan kita, menambah semangat kita untuk tetap bernyala-nyala di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Dan sebelum kita akhiri, mari kembali kita bersama-sama datang ke hadapan Tuhan. Kita mengucap syukur buat firman yang telah kita dengar pagi hari ini. Terima kasih Bapa buat kebenaran firman-Mu yang terus mengingatkan kami apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami sebagai orang-orang yang telah Tuhan tetapkan, yang Tuhan sudah pilih bagi setiap kami semua. Dimanapun setiap keluarga yang ada, mari Tuhan, kami minta bila roh keberanian itu Tuhan limpahkan buat kami, sehingga kami menjadi orang-orang yang punya roh yang senantiasa menyala-nyala, berkobar-kobar, yang terus terhubung dengan Tuhan sebagai sumber segala-galanya. Demikian juga kami menjadi orang-orang yang mengambil peran sebagai prajurit Kristus untuk terus menerangi kota lewat hal-hal yang dapat kami lakukan, lewat doa, lewat pujian dan penyembahan, lewat kata-kata yang terus menguatkan saudara-saudara seiman kami, bahkan buat orang-orang yang belum percaya kepada Engkau, sehingga mereka sungguh-sungguh boleh mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Engkau. Bila apa yang telah Hamba sampaikan segala sesuatu yang terbatas, Tuhan yang berbicara lebih lagi buat setiap kami semua. Terima kasih Bapa, segala pujian, segala hormat, kuasa, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin.